Isu pemerintah menghapus tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 ASN baik PNS maupun P3K saat ini tengah ramai diperbincangkan. Kabar penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN tersebut tidak terlepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Perintah efisiensi anggaran tersebut telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah tentu menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait dampaknya bagi kita sebagai masyarakat dan juga selaku ASN, baik PNS maupun P3K. Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah bagaimana nasib THR dan gaji ke-13. Apakah efisiensi ini justru menjadi petaka yang menghilangkan tunjangan yang sudah kita nantikan? Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu efisiensi anggaran. Secara sederhana, efisiensi anggaran adalah upaya pemerintah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mengalokasikan dana secara lebih efektif. Tujuannya tentu baik, yaitu untuk menyehatkan keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah perlu mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas atau rapat-rapat yang berlebihan atau proyek-proyek yang kurang bermanfaat. Dengan demikian, efisiensi anggaran bisa berjalan tanpa mengorbankan hak-hak ASN dan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dampaknya pada THR dan gaji ke-13? Apakah dua tunjangan ini akan ikut dipangkas demi efisiensi? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu terkait THR dan gaji ke-13, beberapa pejabat pemerintah sudah melakukan klarifikasi untuk menenangkan situasi. Yang pertama, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati ketika ditanya menegaskan bahwa pemerintah sudah menganggarkan THR dan gaji ke-13 ASN. THR dan gaji ke-13 tidak terdampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Inilah pernyataan beliau. Sudah dianggarkan kan Bu itu ya, nggak akan dihapus ya Bu gaji 13-14 itu. Gaji 13-14 itu kan sudah dianggarkan ya, nggak akan dihapus. Sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu aja ya. Oke, udah? Nggak akan diefisiensi, nggak akan ikut efisiensi itu ya Bu ya? Tetap jadi berarti Bu. Atau prosesnya ke arah mana nih Bu condongnya? Prosesnya yang diproses saja, dikerjakan. Berarti tetap cair. Oke. Insya Allah ya. Kedua, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan bahwa kedua tunjangan tersebut, yaitu THR dan gaji ke-13, adalah hak pegawai yang tetap akan dibayarkan. Beliau juga menegaskan bahwa belanja pegawai termasuk gaji tidak akan dipangkas dalam kebijakan efisiensi anggaran. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Hasbi mengenai THR dan gaji ke-13. Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan, dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ya. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu. Ketiga, Ibu Rini Widiantini, selaku Menpan RB, menegaskan juga bahwa THR dan gaji ke-13 dipastikan aman karena sudah termaktub dalam nota keuangan APBN tahun 2025. Baik, kita simak pernyataan dari Menpan RB. Terkait dengan gaji ke-13 dan THR untuk ASN, kemarin Bu Menteri Keuangan kan sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi ASN ini tentunya sebagaimana kita ketahui sudah termaktub di dalam nota keuangan APBN tahun 2025 ya. Keempat, Bapak Supi Dasko Ahmad, selaku Wakil Ketua DPR, menyampaikan bahwa tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13 untuk ASN karena itu bukan bagian dari efisiensi. Dan gaji ke-13 itu urgent untuk dianggarkan. Selengkapnya, inilah pernyataan dari Bapak Supi Dasko Ahmad.
sebenarnya memang tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13 karena efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgent untuk dianggarkan begitu. Kalau gaji 13 itu hal yang penting untuk dianggarkan. Jadi Bapak Ibu, kepastian tentang THR dan gaji ke-13 untuk ASN sudah clear ya. Pemerintah memastikan akan mencairkannya, namun kapan dan besarannya berapa layak kita tunggu. Nah, kembali lagi ke judul. Apakah efisiensi anggaran menjadi berkah atau petaka bagi THR dan gaji ke-13 ASN? Jawabannya tergantung pada bagaimana pemerintah melaksanakannya. Jika efisiensi dilakukan dengan tepat sasaran dan tidak mengorbankan hak-hak ASN dalam menerima THR dan gaji ke-13 seperti sebelum-sebelumnya, maka justru akan menjadi berkah yang membawa kebaikan bagi kita semua. Kita berharap semoga janji pemerintah dalam kasus peningkatan kesejahteraan guru ASN, di mana guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok tidak terulang kembali, yang mana dalam penyampaiannya terlalu penuh dengan penafsiran. Mudah-mudahan tidak ada bahasa yang multitafsir keluar dari pihak pemerintah mengenai THR dan gaji ke-13 ini. Jika mencermati apa yang disampaikan oleh pihak-pihak pemerintah bahwa THR dan gaji ke-13 ini bukan termasuk dari bagian efisiensi dan sudah masuk dalam anggaran, maka seharusnya dalam pencairannya nanti minimal tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika bisa lebih, maka lebih bagus lagi sih. Ya, berharap dan berdoa kan tidak ada salahnya Bapak Ibu kan? Namun, jika besarannya berkurang drastis dari tahun-tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa nilai sendirilah apakah efisiensi anggaran pemerintah menjadi petaka atau bukan untuk THR dan gaji ke-13 ASN ini. Kemudian, mengenai jadwal pencairannya, kita tunggu saja, semoga juga tidak molor. Pihak pemerintah melalui menteri terkait menyampaikan bahwa regulasinya atau PP-nya sedang diproses dan ditargetkan terbit sebelum bulan puasa yang akan dimulai pada 1 Maret 2025. Nah, seperti biasanya kan THR dan gaji ke-13 ASN biasanya dicairkan pada H-10 Lebaran. Maka mudah-mudahan sesuai jadwal sehingga kita bisa perkirakan THR dan gaji ke-13 ini bakal cair pada pertengahan atau akhir Maret tahun 2025. Nah, sebagai penutup, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang efisiensi anggaran dan dampaknya pada THR serta gaji ke-13 ini? Jangan ragu ya untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Terima kasih.